Oke, kita akan tampilkan semuanya di acara pada hari ini, siang ini adalah topiknya luar biasa sekali karena kita mau mendengar nih dari teman-teman semua apa kata mereka yang masih muda-muda terkait yang namanya tentang hidup sehat dan suplementasi. Oke, saya akan panggilkan satu-satu. Yang pertama saya panggilkan dulu dari Malang, saya akan tampilkan di layar monitor. Ya, sudah nampak Mas Romi, kemudian saya panggil Mas Indra dari Depok, kemudian ada Mbak Andini dari Jakarta, ada Mas Doni dari Bandung, dan terakhir ada Mas Yodi dari Surabaya. Halo, apa kabar semuanya? Silakan di-unmute. Yes, Pak Gadang. Halo, selamat siang Pak Gadang dan selamat siang teman-teman. Selamat siang. Aduh, melihat wajah teman-teman semua yang masih muda-muda ini mengingatkan saya seperti kayak sekarang saya kembali muda lagi nih. Yang memang kita 11-12 ya. Samalah usianya yaitu di bawah 40 tahun nih ya. Nggak apa-apa kan? Jadi, oke, teman-teman, sebelum kita mulai, ini ada baiknya teman-teman harus cerita nih, teman-teman ini siapa, latar belakangnya apa, kemudian kegiatannya sekarang ini apa saja. Ya, kita mulai dulu dari yang paling ujung, berarti dari mana ini? Dari Malang. Monggo, silakan, Mas Romi. Halo Pak Gadang, selamat siang. Selamat siang juga buat teman-teman. Harapan saya menjumpai teman-teman di acara webinar pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat selalu. Latar belakang saya, teman-teman, dari bidang tenaga kesehatan, tetapi saya juga seorang pengusaha kuliner. Tetapi saat ini karena COVID, Pak Gadang, saya lebih banyak berfokus mengerjakan usaha saya secara online di rumah, Pak. Jadi memang saya banyak beraktivitas di dalam rumah, Pak Gadang. Ya, Mas Romi berarti punya bisnis online yang dilakukan di rumah. Oke, sekarang kita menuju yang dekat dengan Malang, yaitu Surabaya. Silakan, Mas Yodi. Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yodi, umur saya 26 tahun. Saya seorang wirausahawan. Saya merintis usaha saya sendiri yang bergerak di bidang periklanan, lebih tepatnya di video animasi iklan. Alhamdulillahnya studio saya diberi kepercayaan oleh berbagai macam klien dari berbagai macam negara, sehingga jam kerja saya mau nggak mau dan cukup sering juga harus mengikuti waktu dari negara klien tersebut. Kadang-kadang di Eropa, kadang-kadang Amerika. Jadi benar-benar waktunya cukup padat karena ada perbedaan waktu yang signifikan tadi. Mungkin itu sih Pak Gadang. Wow. Jadi waktunya sangat padat dan harus mengikuti dari klien-kliennya Mas Yodi yang dari berbagai negara. Iya. Oke. Sekarang kita menuju berarti ke Depok dulu nih. Ya tuh Mas Indra. Silakan Mas Indra. Hai, siang teman-teman semuanya. Kenalkan saya Dwi Rendra, biasanya dipanggil Indra sih, tapi kalau di kantor saya dikenal sebagai Rendra. Usianya 30 tahun, dari Depok. Saya dulu mengawalin kerja pertama kali di Surabaya di bidang IT 1 tahun sebagai account manager, terus pindah hijrah nih jatuh ceritanya ke Jakarta. Udah 7 tahun di sini, kerja di perbankan, salah satu perbankan swasta. Nah, masalahnya perbankan saya ini tuh lagi pembenahan. Jadi jam kerja saya itu posisinya sangat tidak menentu. Jadi mau nggak mau saya harus menjaga kesehatan terus supaya kesehatan saya selalu optimal. Ya, thank you Mas Indra. Oke, sekarang sama-sama biar sama-sama pekerjaan yang sama, berarti kita langsung menuju ke Mas Doni di Bandung ya. Halo, selamat siang Mas Gadang dan teman-teman semua. Salam sehat ya. Kiranya kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya Mas dan teman-teman. Saya Doni, saat ini masih bekerja sebagai karyawan salah satu bank korporasi asing di Jakarta. Keseharian saya adalah seorang asisten account officer. Jadi saya membantu mengassist para account officer di departemen kami untuk melayani nasabah-nasabah korporasi kami di seluruh Indonesia. Itu Mas Gadang. Dan ya jam kerja ya samalah kayak jam kerja normalnya seorang karyawan 8-5, nyatanya 8-6 kadang-kadang dan ke atas gitu. Ya karena lagi masa pandemi kami 50-50 antara work from home dan work from office. Itu Mas Gadang. Thank you. Oke, Mas Doni. Oke, sekarang terakhir kepada Mbak Andini. Halo, siang teman-teman semua. Saya Andin, 26 tahun, pekerjaan advokat.
Sebagai seorang advokat, jam kerja saya mungkin bisa dibilang jam karet ya, 24 jam. Jadi sebagai seorang advokat, saya dituntut untuk selalu siap siaga untuk klien. Seperti kalau misalkan tiba-tiba klien memenuhi panggilan polisi, atau tiba-tiba ditangkap, atau ada apapun, itu saya harus siap siaga. Begitupun untuk kerja kantorannya, misalkan untuk persiapan sidang, ya mungkin sidangnya besok untuk mempersiapkan materi-materinya, saya bisa sampai subuh, sampai malam, bahkan nggak tidur. Mungkin itu sih kalau dari saya, Pak, kesehariannya. Oke, teman-teman, kita udah dengerin semua dari kelima teman-teman yang ada di sini. Rata-rata mereka memang ada kaitannya dengan waktunya ya. Pekerjaannya itu dikaitkan dengan waktunya. Oke, sehingga pada saat sekarang waktunya banyak dipakai dalam kegiatan sehari-hari, saya mau nanya nih, kira-kira apa sih arti yang namanya arti sehat bagi teman-teman semuanya? Mungkin kita mulai dulu dari Mas Yodi dulu. Oke ya, makasih Pak Kadang. Arti sehat menurut saya sih, sehat itu adalah ketika kita nggak gampang capek, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah sehat adalah ketika kita selalu semangat, selalu ceria, dan selalu optimal dalam beraktivitas. Dan mungkin yang ketiga yang nggak kalah penting adalah sehat adalah ketika kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, seperti apalagi di zaman-zaman pandemi kayak sekarang. Mungkin itu sih Pak Kadang, arti sehat menurut saya. Oke, Mbak Andini? Oke Pak, kalau buat saya arti sehat itu sama sih kayak Mas Yogi, itu terutama bagi pekerja nggak gampang lelah, terus punya stamina dan imun yang baik, apalagi di zaman pandemi sekarang. Mungkin dulu orang kalau batuk pilek biasa gitu ya, kalau untuk sekarang batuk pilek kan kayak hal-hal yang paling dihindari. Jadi mungkin sehatnya paling inti sekarang nggak gampang batuk pilek, itu kalau buat saya sih. Oke, nggak gampang batuk pilek. Oke, sekarang Mas Indra. Oke, terima kasih. Kalau arti sehat menurut saya mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yodi dan Mbak Andini tadi. Jadi sehat itu menurut saya tidak hanya diukur dari kesehatan fisik aja. Jadi sehat itu juga penting kalau kita sehat secara mental dan sehat secara sosial. Karena jika fisik kita sehat, mental kita tidak sehat, sosial kita juga tidak baik, tentu kondisi tubuh kita akan drop juga. Karena menurut saya kesehatan itu sangat berpengaruh banget dengan kondisi pikiran kita. Ya, jadi lebih lengkap lagi ya dikaitkan dengan arti sehat dengan segala hal yang ada di sekitar kita atau mungkin yang ada di dalam tubuh kita ya Mas Indra ya. Oke, kalau Mas Romi? Iya, Pak Gadang dan teman-teman, sehat itu berarti kita tidak sakit, Pak Gadang. Kalau sakit berarti ya berarti tidak sehat gitu ya. Maka dari itu kalau ditanya pengertian dari sehat adalah tidak mudah terkena penyakit dan memiliki kekebalan tubuh yang tinggi, Pak. Misalnya sekarang musim penghujan, saya tidak mudah terkena flu. Misalnya sekarang musimnya berubah-ubah, saya tidak mudah terkena panas gitu Pak. Meskipun lingkungannya sedang tidak baik, ada Omikron Pak, tetapi mental Omikronnya karena imunnya baik Pak. Nah itu sehat Pak, seperti itu. Yes, sehat berarti tidak sakit. Nah, ditutup sama Mas Doni sekarang ini. Oke, thank you Pak Gadang. Waduh, kayaknya semua definisi sehat sudah diuraikan dengan sangat bagus sama teman-teman. Saya sampai kesulitan, apa ya definisi sehat ya Pak? Saya rasa sih paling saya ngambil yang cakupan yang sangat spesifik Pak Gadang, yaitu tidak mudah tertular Omikron. Dah, itu aja Pak Gadang. Selebihnya teman-teman sudah menguraikan dengan sangat baik. Ya, setuju banget. Sehat artinya tidak tertular yang namanya Omikron. Jadi benar-benar tubuh kita harus bisa melawan itu ya Mas Doni ya. Oke. Nah, teman-teman, kita tadi udah mendengar mengenai apa arti sehat bagi teman-teman semua ini. Nah, sekarang satu. Saya mau nanya lagi nyambung sama yang nomor 2 tadi itu. Bagaimana cara teman-teman untuk hidup sehat? Seperti apa ini? Gimana caranya teman-teman? Mungkin sekarang mulai dari Mas Romi dulu. Oke Pak Gadang, kalau saya bicara yang pertama kali kok nggak nyaman ya, deg-degan ya. Kalau saya ditanya bagaimana supaya saya sehat, yang pertama saya menguatkan iman Pak. Karena kalau iman saya kuat, maka hati saya damai, saya bisa tidur nyenyak Pak. Gitu Pak. Jadi kalau tidurnya cukup, biasanya badan kita itu sehat Pak, seperti itu. Yang kedua, keuangannya juga harus baik Pak, karena kalau keuangannya nggak baik Pak, nanti kepikiran, jadi imunnya drop juga Pak, seperti itu. Nah itu pengertian cara dari sehat. Yang ketiga ya tentu saya
berpikir positif Pak, selain olahraga seperti itu Pak. Dan saya biasa berciuman dengan pacar saya Pak. Oh, bercanda Pak, saya masih single Pak, ya seperti itu Pak. Jadi 3 pengertian dari sehat itu yang saya lakukan dalam keseharian: iman yang kuat, kemudian tidur yang cukup, kemudian juga berpikir positif Pak. Itu cara supaya kita punya tubuh yang sehat Pak Gadang. Ya, jadi Mas Romi bilang cukup saja, yaitu cukup imannya, uangnya, tidurnya, kemudian sama olahraganya, gitu ya Mas Romi. Benar Pak. Sekarang ke Mas Yodi nih, gimana caranya untuk Mas Yodi hidup sehat? Kalau cara hidup sehat versi saya sih sebenarnya melanjutkan dari yang Mas Romi sampaikan, kecuali bagian yang ciumannya. Pertama, tentunya saya menjaga tidur saya. Tidur jangan malam-malam, ya saya men-setkan tidur maksimal jam 11 malam dan bangun ketika jam subuh. Kemudian yang kedua adalah selalu berolahraga, exercise setiap harinya maksimal sejam. Kalau saya sih olahraganya renang. Kemudian yang ketiga sih menurut saya ini penting, yaitu makan tepat waktu, karena kalau lambung kita bermasalah semua pasti kena sakitnya. Itu sih Pak Gadang. Ya. Jadi tidur, exercise, dan makan tepat waktu. Oke, sekarang Mas Indra. Oke, Pak Gadang. Cara hidup sehat, kalau menurut saya itu adalah ketika saya bisa mengelola pikiran saya. Di samping itu, karena sekarang kondisinya lagi pandemi, jadi ya kesehatan itu harus kita jaga dengan baik. Yang pertama dengan menjaga pola makan yang ideal, yang baik, yang bergizi. Jangan lupa olahraga juga, tetap menjaga jarak, pakai masker terus, dan tentunya saya selalu didukung dengan kebutuhan suplementasi. Ya. Oke, Mbak Nini? Thank you Pak. Kalau cara hidup sehat menurut saya, versi saya nih sebagai seorang pekerja yang kerjanya mobilitas, ya saya sih berusaha untuk selalu mencoba ingat minum. Jadi setiap 15-20 menit selalu minum secukupnya, terus sama ngimbangi pola makan. Walaupun saya kadang-kadang makan suka ngawur karena tergantung adanya apa, tapi mencoba diimbangi, jangan terlalu banyak junk food, tetap makan makanan berserat, dan jangan lupa di saat COVID ini penting banget minum suplementasi. Itu sih Pak. Ya. Oke, wow, berarti tadi ada yang bilang 2, yaitu pentingnya. Nah, sekarang terakhir, Mas Doni. Kenapa Mas Doni selalu sebagai penghujung, penutup untuk setiap pertanyaan ya? Iya, thank you Mas Gadang. Kenapa ya? Kok saya selalu ditaruh di ujung ya? Makin sulit nih saya. Kalau saya jadi menambahkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, bahwa tambahannya adalah saya ini Mas, meningkatkan edukasi dan awareness ke dalam diri saya gitu kan. Karena sepertinya sih kalau ngelihat dari yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya itu akan lebih mudah diwujudkan ya kalau kita punya edukasi dan awareness yang baik pada diri kita sendiri sih gitu. Meskipun memang mungkin tidak akan ideal gitu kan, tergantung kepada masing-masing orang. Ya setidaknya sih prokes udah harus wajib lah hukumnya gitu kan. Cukup tidur, nutrisi yang seimbang, kita mesti sadar apa yang kita makan, sadari apa yang kita minum gitu kan. Apakah ini akan berpengaruh baik terhadap kesehatan kita gitu Mas Gadang. Lalu yang terakhir sih ya kesehatan mental sih, maksudnya mengelola stres juga sih, karena pekerjaan saya di kantor tuh rentan dengan stres Mas Gadang. Jadi saya mesti bisa mengelola bagaimana caranya gitu. Gitu aja Mas Gadang. Ya, oke. Saya tadi melihat nih Mas Doni tadi cerita mengenai adanya edukasi dan awareness terhadap yang namanya bagaimana hidup sehat. Dan bersyukurnya teman-teman semua ini yang ada di sini adalah di dalam lingkungan yang sama, di mana itu didapatkan terus ya edukasinya ya. Waduh. Nah, tadi ada beberapa yang bicara mengenai suplementasi. Ini ada pertanyaan yang saya kaitkan ya dengan suplementasi. Sekarang begini, bagaimana pandangan dari teman-teman semua nih yang masih muda nih terhadap yang namanya suplementasi, dan mengapa itu sangat penting bagi teman-teman? Nah, sekarang mungkin saya nggak Mas Romi dulu karena takut nanti dredeg lagi. Oke, sekarang saya lemparnya ke Mbak Andini aja. Oke, thank you Pak Gadang. Kalau buat saya sih, kenapa suplementasi sangat penting? Karena saya bukan pekerja yang terus-terusan di depan laptop di dalam ruangan, tapi saya mobilitasnya tinggi, kena sinar matahari, kejemur, nunggu di tempat yang pengap, dan kondisi-kondisi macam-macam lainnya. Plus makanan saya yang mungkin nggak teratur, jam makan berantakan, menu makannya nggak sesuai, itu membuat suplementasi memenuhi kebutuhan vitamin saya yang saya nggak dapat dari makanan yang saya konsumsi setiap hari. Itu sih Pak utamanya. Wah,
Benar juga ya, pada saat kita makan kita nggak bisa melihat ya kandungan di dalam makanannya itu apakah benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan oleh tubuh kita ya. Oke, Betul. Mas Indra. Oke, thank you Pak Gadang. Suplementasi menurut saya itu penting banget ya. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa memastikan apapun yang kita makan, apapun yang kita minum itu bisa memberikan kandungan protein, kandungan vitamin, kandungan mineral yang cukup untuk tubuh kita. Apalagi saya bukan tipe orang yang setiap hari mengonsumsi buah. Jadi ya dalam satu hari saya selalu mengimbangi nutrisi saya dengan minum suplementasi. Di samping itu saya juga pasca COVID. Jadi ya saya butuh suplementasi untuk mengembalikan fungsi-fungsi tubuh saya supaya kembali optimal. Ya. Jadi pentingnya karena mengimbangi hal-hal yang tidak ada yang kita, maksudnya apa yang kita makan itu tidak ada, jadi diimbangi ya dengan namanya suplementasinya. Oke, nah sekarang Mas Romi, jangan Kak kaget yang ketiga urutannya. Oke, Pak. Apa pertanyaannya, Pak? Ya, pandangan Mas Romi terhadap suplementasi dan mengapa pentingnya suplementasi buat Mas Romi. Oh, oke, Pak. Ya, kenapa penting suplementasi dari sudut pandang saya? Pak Gadang, saya itu dari keluarga dan dari lingkungan daerah yang sulit sayur, Pak, karena panas, Pak. Pulau Garam, Pak. Jadi kebiasaannya makan daging, Pak, seperti itu. Bahkan Madura, susu aja nggak ada, Pak. Susu sapi itu nggak ada gitu. Nah, makanya saya membutuhkan suplementasi yang dari organik seperti itu, yang kandungannya sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan sayur yang memang dibutuhkan sama tubuh saya. Termasuk juga suplementasi yang ada susunya, Pak. Jadi sekarang saya suka susu, Pak, seperti itu, Pak Gadang. Karena di suplementasi kan ada kandungan susunya. Jadi akhirnya sekarang kandungan vitamin dalam tubuh saya terpenuhi, kemudian kandungan yang ada dari produk susu sapinya juga bisa terpenuhi, bahkan dari susu yang dari bukan protein, susu yang dari kedelai, Pak, itu juga terpenuhi juga, Pak. Ya, oke. Nah, ditutup lagi nih sama Mas Doni nih. Nggak apa-apa ya Mas ya, dirangkai lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman nih. Iya, oke. Thank you Pak Gadang. Lagi-lagi ya, dan terakhir ya. Mengapa suplementasi? Kalau saya sih Pak Gadang, saya ringkas menjadi dua alasan aja, yaitu dari aspek kebutuhan dan aspek pola makan. Kebutuhan, ya setiap orang berbeda-beda, dan pola makan setiap orang juga pasti berbeda-beda, tapi bisa jadi sama gitu kan. Nah, kalau kebutuhan tuh sekarang kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah saya ini kondisinya sudah perlu suplementasi atau enggak? Ngeceknya dari mana? Ya pola makan kita apakah sudah sangat ideal dan sudah sangat seimbang nutrisinya. Kan yang penting kan nutrisi ya Pak Gadang ya, apalagi dalam kondisi kayak sekarang gitu kan. Nah, dan kebutuhan juga kita bisa lihat, misalnya lagi pandemi, kita butuh imun, kebutuhan dong, kita mesti konsumsi ekstra semua nutrisi yang mendukung daya tahan tubuh. Di situ suplementasi sangat berperan. Lalu kita tiap hari sekarang udah lebih sering mata kita lebih sering terpapar gadget, otomatis kita butuh ekstra nutrisi buat mata, itu kebutuhan. Pola makan, kemudian, nah kalau kita merasa pola makan kita itu kok cenderung tanda kutip jorok, maksudnya makan junk food, kemudian makan yang makan yang siap jadi, itu sih saya sih Pak Gadangnya. Pada saat saya dalam kondisi itu, ya saya mau nggak mau membutuhkan suplementasi karena saya tahu makanan dan minuman yang saya konsumsi banyak sekali mengandung pengawet, perasa, pewarna, dan mengandung kadar lemak yang tinggi. Dan itu sangat berbahaya kalau kita lakukan terus-menerus, sehingga harus diseimbangkan dengan suplementasi. Demikian Pak Gadang. Ya. Jadi sebenarnya kita sepakat ya teman-teman, ini berarti mengapa suplementasi penting, karena sebenarnya teman-teman sedang mempersiapkan ya, karena usia 40-50 ini bagaimana teman-teman punya komposisi tubuh yang baik, kemudian punya metabolisme tubuh yang baik, karena memang sejak muda teman-teman sudah peduli dengan yang namanya suplementasi. Setuju ya? Berarti sebenarnya kita sedang mempersiapkan 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan nih ya, dengan kita sekarang benar-benar fokus dengan suplementasi. Setuju ya teman-teman ya? Ya, setuju. Setuju, Pak. Nah, oke. Nah, bicara mengenai suplementasi, saya mau nanya nih sekarang, mengapa teman-teman memilih Nutrilite? Oke, pertanyaannya, pada saat teman-teman sekarang benar-benar suplementasi itu sangat penting, kenapa yang dipilih adalah
Nutrilite. Berarti kalau yang sekarang ini cocoknya Mas Romi dulu ini. Kenapa Mas Romi memilih Nutrilite? Iya, Pak Gadang. Saya itu ada komorbid, Pak Gadang. Jadi tentunya ketika tubuh saya tidak terlalu baik karena ada komorbid, otomatis yang masuk ke dalam tubuh saya haruslah yang terbaik atau number one, Pak, istilahnya seperti itu. Karena number one berarti harus dari bahan yang organik, Pak Gadang. Karena dari bahan organik berarti dia sudah melalui riset, Pak Gadang. Sudah diteliti, artinya aman untuk tubuh yang mengkonsumsi. Maka dari itu alasan saya meminum Nutrilite yang macamnya banyak, Pak. Karena saya sudah minum lebih dari 15 tahun, Pak Gadang. Wow. Nah, 15 tahun itu kalau saya kemarin cek hasil laboratorium saya, Pak Gadang, itu hasilnya good gitu, Pak Gadang. Artinya karena ini dari bahan organik dan aman, tidak memberikan efek dalam tubuh, justru memberikan dampak baik untuk kesehatan tubuh kita secara umumnya. Seperti itu, Pak Gadang. Dan by the way, ini makanan kesehatan, Pak Gadang, yang diekstrak menjadi suplementasi istilahnya, Pak Gadang. Wow. Makanan masa depan. Luar biasa. Makanan masa depan. Dan Mas Romi pasti banget ya waktu pas ternyata hasil lab-nya ternyata semuanya apa, Mas? Good gitu, Pak. Nah, itu didukung oleh minum Nutrilite yang macam-macam, Pak. Jadi ada minyak ikan, ada vitamin B, ada kesehatan buat liver, dan macam sebagainya. Ada susu tadi. Sekarang saya suka susu loh, Pak Gadang. Wah, itu penting, Pak Gadang ya. Gitu, Pak Gadang. Oke, nah sekarang lanjut nih ke Mas Indra. Terima kasih Pak Gadang. Kenapa Nutrilite? Karena Nutrilite itu sudah berdiri selama 83 tahun. Dan dia berbasisnya base of nature. Jadi kandungannya itu dipastikan alami, bahan-bahannya organik, proses pembuatannya pun transparan, dia melalui berbagai tahap pengujian, sehingga manfaat yang bisa kita rasain itu benar-benar optimal buat tubuh kita. Selain itu, tidak semua suplementasi itu sama. Jadi menurut saya hanya Nutrilite yang 100% bisa diserap oleh tubuh, dan saya langsung merasakan betapa signifikan perbedaan kalau saya tidak minum dan saya meminum. Saya sudah mengonsumsi Nutrilite dari 5 tahun aktif, mengonsumsi aktif selama 5 tahun, tapi saya kenal dari tahun 2006. Wow, sudah 5 tahun ya. Oke, kalau Mas Yodi? Ya, makasih Pak Gadang. Kalau saya sendiri sudah mengkonsumsi Nutrilite mungkin kurang lebih 2-3 tahunan ya, juga cukup lama. Dan sebenarnya itu juga sebagai bukti sih kalau saya benar-benar mendapatkan manfaat besar dari Nutrilite ini. Dan di sini saya juga mau menekankan sih yang tadi juga sempat disampaikan Mas Romi terkait Nutrilite, bahwa Nutrilite ini bukan obat, tapi Nutrilite ini benar-benar pure makanan yang terbuat dari bahan-bahan alami dan organik yang sempat disampaikan oleh Mas Romi juga. Sehingga ketika saya minum Nutrilite, saya minumnya berbagai macam Nutrilite sekaligus gitu. Karena saya tahu ini benar-benar makanan. Ya, kalau tadi Mas Romi bilang future food, makanan masa depan. Jadi sekali lagi itu sih yang saya ingin sampaikan juga. Saya garis bawahi ya, future food. Wah, makanan masa depan. Gimana kalau dengan Mbak Andin? Iya, terima kasih Pak. Kalau dari saya, kenapa Nutrilite? Mungkin kalau boleh cerita sedikit, saya awal mencoba Nutrilite tuh karena dikenali orang tua. Awalnya karena ibu saya itu survival cancer. Ibu saya pernah kena breast cancer. Sejak beliau di kemo sampai saat ini konsumsi Nutrilite, dan puji Tuhan karena konsumsi Nutrilite-nya itu semua hasil lab-nya baik, bahkan sekarang sudah cancer free. Begitupun terjadi di ayah saya. Ayah saya pernah kena stroke serangan kedua, dan biasanya kata dokter kalau stroke serangan kedua akan susah untuk sembuhnya pulih seperti semula. Tapi karena suplementasi yang selama ini diminum, saat kena stroke, sehari sudah bisa fungsi badannya bekerja normal lagi. Nah, karena melihat real case seperti itu, jadi membuat saya udah satu-satunya Nutrilite aja, karena udah terbukti di orang tua saya, gitu Pak. Wow, ada real case-nya ya. Jadi melihat dari kedua orang tua yang sekarang bisa melewatinya karena ayah pernah sakit stroke dan ibu sebagai survival cancer ya. Betul. Wow, jadi benar-benar ada real case-nya. Oke, yang terakhir lo balik lagi yang terakhir Mas Doni nih. Oke, thank you Pak Gadang. Lagi-lagi yang terakhir ya. Oke, mungkin saya
ya kalau yang lagi itu pasti selalu menambahkan sifatnya ya Mas Gadang ya. Mengapa kalau pertanyaan Mas Gadang mengapa Nutrilite? Saya melihatnya seperti mengapa Nutrilite kok tidak merek yang lain gitu. Nah, berarti sekarang kita ada unsur membandingkan ya Mas Gadang ya. Nah, yang pasti Mas, satu alasan kuat saya adalah sudah 10 tahun lebih tetap setia dengan Nutrilite, tidak ke merek lain, dan mungkin tidak akan pernah ke merek lain. Yaitu yang pertama adalah organik, Mas. Organik bersertifikasi. Ya, itu sudah sudah pattern lah, tidak strong selling point. Dan yang kedua, Mas, yang saya paling suka dari Nutrilite adalah bagaimana Nutrilite itu di setiap materi promosi yang disediakan, baik di Instagram, YouTube, kemudian Facebook, semua katalog, semua materi yang disediakan Nutrilite itu amat sangat transparan, mulai dari proses produksi, sampai menjadi barang jadi, bahkan memiliki lahan pertanian sendiri yang ada sertifikat organiknya dan dijelaskan bagaimana cara mengolah lahan tersebut. Ini luar biasa kalau menurut saya, Mas Gadang. Saya terus terang seumur umur belum pernah sih melihat merek lain yang bisa sebegitunya concern sama transparansi. Dan mengapa ini semua penting? Nah, ini kita minum tiap hari, Mas Gadang. Ya mungkin beda lah kalau kita minumnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau seingatnya. Mungkin ya beli yang chemical juga di pasaran nggak masalah kan. Tapi ini kita setiap hari minum selama 10 tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Ini kan pastinya akan sedikit banyak berdampak kepada jangka panjang, terutama di organ liver dan ginjal. Itu Mas Gadangnya, makanya kita harus concern. Itu yang menjadi concern utama saya, Mas Gadang. Ya. Oke, nah teman-teman, wah nggak terasa ya 30 menit kita udah ngobrol, teman-teman tadi sudah banyak cerita kepada kita semua bagaimana yang terakhir memilih yang namanya Nutrilite. Ternyata memang apa yang disampaikan oleh teman-teman nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Dina. Jadi Bu Dina adalah mentor kita semua, di mana Bu Dina sudah lebih dari 20 tahun yang fokusnya terhadap suplementasi. Jadi terima kasih buat Mas Romi, kemudian Mas Indra, Mbak Dini, Mas Doni, dan Mas Yodi untuk sharingnya. Kita tetap sehat karena yang kita makan adalah Nutrilite adalah makanan masa depan, di mana kita akan ada terus 20, 30, 40 tahun dalam kondisi tetap sehat. Jadi ya teman-teman ya. Oke. Nah, thank you banget untuk sharingnya pada siang ini, dan kita sekarang terhubung oleh Bu Dina, karena Bu Dina akan menjelaskan secara detail apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Oke, thank you untuk Mas Doni. Ya, terima kasih Pak Gadang. Terima kasih teman-teman. Thank you Pak Gadang. Terima kasih, Pak Gadang. Terima kasih. Thank you.